Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, saya tidak akan banyak berbicara, mungkin dalam 7 menit saja. Saya hari ini kepingin mendengar. Nanti saya mintalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok itu. Coba berembuk, apa yang mau Anda pertanyakan? Tanya saja. Saya akan coba menjawabnya sebisa yang saya mampu. Kalau tidak bisa, ada rektor 3 di belakang yang akan membantu saya. Saya ingin Anda bertanya secara tulus, sehingga jangan ada dusta di antara kita. Anak-anakku sekalian, Anda semua adalah penerima beasiswa dari berbagai macam sumber. Saya juga dulu penerima beasiswa, namanya beasiswa Super Semar. Tapi sekarang beasiswa itu nampaknya sudah tidak muncul lagi. Karena Anda semua penerima beasiswa, maka ada pepatah Inggris menyatakan, with high power comes high responsibility. Ketika Anda mendapat beasiswa, berarti Anda mendapat privilege. Anda mendapat kemudahan. Anda mendapat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. That means you have moral responsibility. Anda punya tanggung jawab moral. Apa itu? You are different from others. Anda harus berbeda dengan yang lain. Saya S2 dapat beasiswa di International Islamic University di Malaysia. Maka kuliah kami 11 subjek. 5 dalam bahasa Arab, 6 dalam bahasa Inggris. Waktu itu kemampuan bahasa Inggris saya pas-pasan. Kemampuan bahasa Arab biasa-biasa saja. Sementara kawan selokal saya itu setengah orang Arab. Ada yang Sudan, ada yang Syria, ada yang Maroko, ya. Yang semenjak mereka lahir dia sudah bahasa Arab. Bagaimana melawan mereka yang memang bahasa ibunya bahasa Arab ketika subjek atau mata kuliah itu dalam bahasa Arab? Ketika mata kuliah dalam bahasa Inggris, teman-teman saya yang dari Singapura, yang dari Afrika Selatan, Australia, New Zealand, itu memang semenjak lahir sudah pakai bahasa Inggris. Bahkan bermimpi pun pakai bahasa Inggris. Bagaimana cara melawan mereka yang memang bahasa ibunya bahasa Inggris? Apa yang saya lakukan pada waktu itu? Saya penerima beasiswa. Kalaulah nilai saya jelek, itu malu. Maka saya berazam, ketika mata kuliah bahasa Inggris, nilai saya harus lebih bagus dari orang-orang Arab. Dan ketika mata kuliah bahasa Arab, nilai saya harus lebih tinggi daripada mereka yang berbahasa Inggris. Pada waktu belajar, anak-anakku sekalian, kalau bisa tidur sebelum jam 1 malam, itu udah sujud syukur itu. Terpaksa mengulang, membaca, mengingat apa yang dipelajari di siang hari. Dan saya pernah selama 1 tahun itu masuk perpustakaan kalau hari libur,
itu jam 9 pagi dan keluar dari perpustakaan jam 8 malam. Itu setahun saya lakukan ketika sudah menulis disertasi. Kenapa harus begitu? Karena kita punya moral responsibility. Kita dapat beasiswa, kita harus memberikan yang terbaik dari apa yang sudah kita dapatkan. Maka anak-anakku sekalian, Anda juga harus demikian. Anda jangan berpikir beasiswa Anda itu akan Anda pertanggungjawabkan di prodi. Tidak. Beasiswa Anda itu akan Anda pertanggungjawabkan di dekan. Bukan. Beasiswa Anda itu akan Anda pertanggungjawabkan di WR3. Enggak. Anda pertanggungjawabkan di rektor. Bukan. Tapi yang paling berat, setiap beasiswa yang Anda miliki itu akan Anda pertanggungjawabkan di depan Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling penting. Oleh karena itu belajar yang sungguh. Buktikan kepada dunia bahwa lembaga yang memberi Anda beasiswa tidak salah orang. Anda harus lulus dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang tepat, dan yang paling penting ketika Anda berada di UMRI, Anda memang berbeda. Dari segi intelektual, Anda di atas rata-rata. Dari segi keaktifan, Anda di atas rata-rata. Dan yang paling penting lagi, dari segi beribadah kepada Allah, Anda juga harus di atas rata-rata. Sebab jangan Anda berpikir beasiswa itu datang karena manusia, tidak. Itu karena Allah yang sudah mentakdirkan Anda mendapatkannya. Oke, siapa di antara adik-adik sekalian yang kepingin bertanya? Saya persilakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Diwakili satu-satu saja. Silakan. Masa penerima beasiswa takut bertanya, macam mana itu? Nah, silakan, siapa yang berani? Tanya apa saja. Nah, silakan. Oke, you first. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri sekali lagi, izin Bapak, perkenalkan saya M.E. Faridzi, merupakan penerima beasiswa prestasi Pemprov 23 dari program studi teknik informatika. Mungkin tadi saya juga sudah sempat bertanya tentang keberlanjutan program pendukung dari beasiswa. Mungkin yang ingin saya tanyakan kepada Bapak adalah kiat-kiat sukses bagi kami para penerima beasiswa agar bisa menyeimbangkan antara akademik dan organisasi dan juga prestasi non-akademik, karena saya sendiri mungkin merasa kesulitan untuk menyeimbangkannya. Saat ini bisa menyeimbangkan, tetapi semakin naik semester itu saya rasa semakin kewalahan. Mungkin Bapak sebagai rektor yang lebih padat, itu bagaimana Bapak manajemen waktu, manajemen emosi dan lain sebagainya. Mungkin dari saya itu, billahi taufiq haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang kedua, tolong dicatat ya supaya saya tidak lupa gitu. Yang kedua, silakan. Nama, fakultas apa dan kampungnya di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syala Desti Borutompo. Saya merupakan mahasiswi penerima beasiswa KIP kuliah dari program studi perbankan syariah Fakultas Studi Islam. Izin bertanya Bapak, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penerima beasiswa memiliki sistem evaluasi tersendiri. Apakah kami sebagai penerima boleh tahu adakah indikator tersendiri ataupun sistem evaluasi tersendiri sehingga nantinya kami penerima beasiswa dapat memperbaiki diri dan menyesuaikan sesuai dengan kriteria yang ada? Terima kasih Pak. Silakan. Sebelah mana lagi? Yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang
semuanya, perkenalkan nama saya Sela Agustina dari Fakultas Hukum dan saya adalah salah satu mahasiswa penerima beasiswa Pemprov pada tahun 2022. Izin Bapak, sebelumnya saya ingin menyampaikan salah satu pertanyaan. Selama ini di Fakultas Hukum itu memang ada beberapa perlombaan, khususnya dari eksternal maupun internal. Namun jujur aja dari segi mekanismenya itu dukungan fasilitasnya masih belum terlalu memadai, sehingga membuat mahasiswa itu kurang maksimal dalam berprestasi. Nah, menurut Bapak, bagaimana sebaiknya mekanisme perlombaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum itu bisa ditata dan juga ditingkatkan agar mahasiswa kita tuh lebih termotivasi sekaligus membawa nama baik fakultas dan juga universitas seperti itu, Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi yang sini? Silakan. Yang ujung, silakan. Ada mana? Ini udah tadi kan? Ini udah per kelompok itu yang ujung. Baiklah semuanya, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aris Manhura. Saya dari Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Saya merupakan Fakultas MIPA dan Kesehatan Prodi Biologi. Izin sebelum saya memberi pertanyaan, sebelumnya saya angkatan 2024 sebenarnya, saya Ketbiar. Nah, alasan saya Ketbiar itu sebenarnya ada dua. Nah, masalah yang pertama itu mungkin karena ekonomi. Nah, pertanyaan saya itu kan pas saya 2024 kan saya sudah mencoba beasiswa KIP kuliah. Nah, saya sudah mencoba memasuki semua prestasi-prestasi saya, mulai dari peringkat kelas, juara debat, juara jatuh cermat, dan organisasi-organisasi akademik seperti Pramuka dan OSIS. Dan saya tidak tahu apa penyebabnya, padahal saya sudah menyusun semua kriteria yang ada di beasiswa KIP kuliah. Namun mungkin belum rezeki, tidak lolos, makanya saya di 2024 saya tidak melanjutkan pendidikan kuliah. Nah, pada tahun 2025 ini saya mencoba lagi di umur ini beasiswa KIP kuliah, dan ya saya memasuki prestasi saya cuma satu, yaitu prestasi juara kelas. Nah, saya bingung nih, apakah ada suatu bedaan kan? Kayak 2024 tadi kan saya sudah memasuki prestasi saya sebanyak 3 kali. Nah, itu belum saja lolos di situ. Nah, sedangkan saya sudah mencoba di umur ini di siswa kuliah, saya hanya mencoba satu prestasi saja, tapi lolos. Itu bagaimana kira-kira perbedaannya itu? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Terima kasih. Ada lagi yang terakhir? Kelompok mana yang belum lagi? Ada. Silakan. Mana mic-nya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri lagi ya, Pak. Tadi sebenarnya saya hanya ingin menambah pertanyaan saya yang tadi. Sebelumnya, nama saya Zain Mustafa. Saya penerima beasiswa Hafiz dan mahasiswa dari Prodi Teknik Industri. Yang ingin saya tambahkan adalah untuk jenis prestasinya, apakah prestasi open itu termasuk? Kan kalau di bela diri itu banyak tuh, kayak memperebutkan piala gubernur, piala apa itu kan itu open kan, tapi tingkatannya sudah nasional. Apakah itu bisa dikategorikan dalam prestasi? Sekian, terima kasih. Oke, anak-anakku sekalian, karena pertanyaannya secara umum, maka saya coba menjawab secara umum pula. Yang pertama, ketika Anda mendapatkan beasiswa, maka tanggung jawab moral Anda adalah membuktikan kalau lembaga yang memberi Anda beasiswa tidak salah memilih orang. Lalu
perlu ada prestasi. Prestasi itu paling tidak terbagi 3. Ada prestasi dari segi akademis. Kalau prestasi dari segi akademis itu misalnya ditentukan oleh IP. Kalau kami di luar negeri dulu, IP itu tidak boleh turun. Begitu IP turun, itu datang warning. IP Anda turun, kalau tidak diperbaiki, maka beasiswa Anda dikurangi dari full scholarship menjadi partial scholarship. Kalau full scholarship, semua gratis. Sampai dapat uang saku. Ketika saya master, uang sakunya 350 ringgit. Tapi begitu nilainya di bawah 3, jadi partial scholarship. Kita hanya gratis uang kuliah, tapi uang bulanan tidak dapat lagi, uang buku tidak dapat lagi. Gitu. Jadi orang yang dapat beasiswa itu memang dipacu. Yang penting nilainya tidak turun. Begitu turun, maka kadar beasiswanya juga akan turun. Begitu nilainya di bawah 3, itu bisa beasiswanya dilupuskan. Maka mau tidak mau harus belajar. Tadi ada pertanyaan. Ketika di tahun pertama kedua, kami bisa mengikuti keaktifan di pergerakan kemahasiswaan dengan kuliah. Tapi semakin tinggi semester, semakin memerlukan fokus untuk belajar, sehingga keaktifan di gelanggang kemahasiswaan itu berkurang. Anak-anakku sekalian, keaktifan itu terbagi 2. Ada keaktifan fisik, ada keaktifan non-fisik. Bagi yang semester 5, 6, 7, mungkin keaktifan fisiknya sudah berkurang. Tapi keaktifan non-fisik itu tidak boleh berkurang. Anda bisa memberikan gagasan, baik berupa tulisan, saran-saran, ide-ide, agar pergerakan itu tumbuh kembali. Gitu. Ada pertanyaan tentang perlombaan-perlombaan di fakultas. Saya kalau Anda ikut lomba di tingkat fakultas, Anda pada semester 1, 2, dan 3, itu masih saya apresiasi. Tapi ketika sudah masuk semester 4, maka fakultas itu tidak ada lagi. Anda sudah harus mampu mengikuti perlombaan pada level universitas. Ketika Anda sudah semester 5, 6, itu saya menganggap biasa-biasa saja kalau masih berkutat di level universitas. Anda harus mampu keluar berbicara pada level yang lebih tinggi lagi, paling tidak antar universitas. Tapi begitu Anda pada level pada semester 6, 7, saya justru berharap Anda tidak lagi berbicara pada level antar universitas, tapi Anda sudah berbicara di level nasional dan internasional. Bagaimana caranya? Dengan yang IT sekarang, Anda bisa lihat debat hukum yang diadakan oleh debat hukum yang diadakan oleh Universiti Malaya kapan? Debat ini yang dilaksanakan oleh Universitas di luar negeri kapan? Ya. Anda harus bermimpi sebelum kuliah Anda pada fakultas itu. Paling tidak juga pernah ikut serta pada level yang lebih tinggi, bisa nasional, bisa internasional. Kalau itu terjadi, Anda bisa langsung berbicara dengan WR3. Saya ingin ikut perdebatan di level internasional. Kalau memang itu terjadi, kami di rektorat, khususnya WR3, akan berusaha semaksimal mungkin memfasilitasi Anda. Tapi harus betul-betul gitu kan. Kenapa saya katakan demikian? Umri, saya sering menyatakan, umri itu paling tidak memiliki 4 arti. Yang pertama, umri Universitas Muhammadiyah Riau. Ini yang kita sedang berada. Ya.
Tapi ke depan, UMRI itu harus menjadi Universitas Muhammadiyah Republik Indonesia. Artinya level kita tidak lagi lokal, level kita harus nasional. Kapan kita bisa mendapatkan level nasional? Kalau Anda semua, para penerima mahasiswa, memang mampu mengupgrade diri Anda menjadi mahasiswa level nasional. Masing-masing kami berteriak kami Universitas Nasional, tapi kalau Anda masih berpikiran lokal, ya tidak bisa. Anda harus menjadi you are part of solution, not part of problem. Yang ketiga, UMRI itu akan kita naikkan lagi dari menjadi Universitas Muhammadiyah ranking internasional pada level Asia Tenggara. Kita harus berbicara pada level Asia, sehingga ketika orang UMRI dia tidak lagi bicara Indonesia, tapi dia sudah berbicara level yang lebih tinggi. Kapan ini terjadi? Kalau Anda para penerima mahasiswa mampu merubah mindset Anda dari lokal menjadi nasional, dan dari nasional menjadi insan-insan yang internasional. Makanya jangan malu belajar bahasa Arab, jangan malu belajar bahasa Inggris. Kalau perlu, grup-grup penerima beasiswa ini punya grup studi yang Anda kalau berbicara sesama Anda tidak lagi pakai bahasa Ocu, tidak lagi pakai bahasa kata, sesama mahasiswa, penerima beasiswa kalau berkomunikasi, jika tidak bahasa Arab, mereka harus bisa bahasa Inggris. Itu. Sebab adik-adik sekalian, anak saya kuliah di International Islamic University, mau melanjutkan ke Australia dan belum menikah, laki-laki. Ternyata urus visa macam-macam, syarat utamanya apa? IELTS. Syarat utamanya apa? TOEFL. Tanpa TOEFL 6,5, Anda jangan bermimpi bisa dapat beasiswa ke luar negeri. IELTS dan TOEFL itu tidak bisa datang tiba-tiba. Anda harus berupaya sekuat tenaga mengupgrade kemampuan bahasa Inggris Anda sendiri, bahasa Arab Anda sendiri. Bagaimana caranya? Saya sampai hari ini masih belajar bahasa Jerman. Mana? 2000. Ya. Banyak software gratis di internet. Sampai tidur Anda bisa mempelajarinya. Ya. Game. Ya. Perbanyak menggunakan software-software yang itu mengajarkan Anda berbahasa Inggris yang bagus, berbahasa Arab yang bagus, berbahasa Perancis yang bagus, dan lain-lain. Ya. Jadi, kita UMRI mau ke depan, tapi kalau Anda tetap jalan di tempat yang tidak bisa, maka tanggung jawab moral Anda selaku para penerima beasiswa itu adalah bagaimana menyelesaikan kuliah. Adik-adik tahu, saya ketika kuliah sempat cuci piring di Hotel Hilton. Ketika saya kuliah, terakhir ketika master, saya bekerja part-time di perpustakaan universitas. Yang kerja saya itu menyusun buku-buku yang berserakan di meja, diletakkan balik ke lemari-lemari buku itu. Dan tidak merasa gengsi, sebab gengsi itu tidak menyelesaikan masalah. Adik-adik coba berpikir, kita punya lebih kurang sekarang 14.000 mahasiswa. Nanti saya sudah minta dengan direktur badan usaha milik kampus, kita akan adakan kantin. Yang di kantin itu kita menjual semua produk yang dibikin oleh mahasiswa, baik itu keripik, kue-kue dan lain sebagainya. Tapi tentu akan dites. Ya. Jangan sampai orang makan kue